Oke, satu lagi ya. Ada juga kiat kalau kita live stream itu biasanya kan durasinya lebih dari 1 jam, atau misalnya lebih dari 30 menit berdasarkan analisis dari YouTube. Itu video yang durasinya 30 menit itu jarang sekali ada orang yang mau nonton full gitu. Rata-rata itu di 10 menit pertama atau 15 menit pertama mereka sudah bosan, apalagi jika bahasannya monoton. Monoton itu bagi sebagian orang kan, dan mayoritas penonton YouTube itu mereka menginginkan hal-hal yang baru kan, hal yang baru dan cara penyajian yang menarik misalnya, atau bahasan-bahasan yang juga menarik, yang menarik minatnya mereka. Nah, untuk memudahkan penonton biasanya oleh konten kreator itu mereka memotong-motong videonya ya, memotong sesi bahasannya. Jadi ada part 1, part 2, part 3. Nah, kalau kita live stream itu nggak bisa seperti itu. Karena tentunya kita nggak mungkin break streamnya, kemudian kita bikin link baru, untuk itu menyulitkan malah ya. Nah, ada lagi cara agar penonton atau subscriber kita itu gampang mencari segmen. Yang saya baca ini, gampang mencari segmen, menuju ke segmen tertentu. Jadi dari durasi 1,5 jam video kita itu, penonton bisa langsung ke segmen tertentu gitu. Contohnya nih di video yang kami live stream waktu seri kelima di Kedai TI Peradilan, itu saya sudah nambahkan beberapa segmen. Untuk menambahkan segmen ini ada hal-hal wajib ya. Hal wajib itu kita harus nambahkan di deskripsi video ya, deskripsi video yang sudah tersimpan di YouTube di channelnya kita setelah kita live stream. Itu beberapa keterangan. Pertama, keterangan waktunya, keterangan waktu dan penjelasan segmennya. Nah, harus ada segmen untuk pembuka. Pembuka itu ya 00 titik 00 gitu ya. Ini untuk menit ke nolnya. Nah, tadi menit ke 0 ke menit ke 26 itu dianggap sebagai segmen pembukaan. Kalau di segmen di video yang saya tanda ini. Jadi kalau kita klik pembukaan itu langsung ke langsung ke bagian ke detik pembukaan ya di video itu. Kalau saya klik di menit ke detik ke 26, coba ya. Menit atau detik sini, 2 detik ya. Itu bisa langsung ke video yang kita berikan segmen. Jadi kalau ini saya bikin surat izin apa yang bisa diproses di Vision ya, karena di menit ini, di detik ini itu Cak Hasan menanyakan ke Pak Direktur tentang surat izin apa aja sih yang bisa diproses di Vision gitu. Nah, kalau kita klik pertama kali terima kasih yang hadir. Oke, ini ya. Contohnya, kemudian kalau di menit ke ini 523, siapa yang memiliki hak akses ke aplikasi Vision? Jadi yang punya hak akses ini setiap satker punya hak akses pada Pak Direktur ya. Iya. Oke, seperti itu. Nah, jadi tentu saja kita harus nonton lagi tuh rekamannya. Lalu baru kita tandai menit ke berapa ada segmen-segmen menarik gitu yang mungkin menurut penonton, menurut kita itu penonton biasa nyari tentang informasi itu. Nah, itu kita catat ininya, di menit ke berapa itu pertanyaannya atau segmennya, baru kita cantumkan di detail video seperti ini. Jadi kalau kita edit videonya di YouTube Studio, kita tinggal nambahin dalam bentuk ketikan
detik atau menit dan detiknya itu gitu. Nah, ternyata di menit ke 6 detik ke 26 itu ada selingan musik dari Jam Band Aceh, ini PA Jambi. Nah, gini. Setelah ini juga bisa kita tambahin. Dan di sini di timeline-nya itu segmennya bisa langsung dibagi-bagi sama YouTube-nya. Contohnya ya. Nah, ini kita tahu kita sedang berada di segmen apa gitu. Dan kalau kita klik di sini ya, kita tadinya kan kalau kita mutar video ya, kita mutar video itu kan atau kita refresh deh. Kita refresh. Nah, itu kita nggak lihat itu di sebelah kanan kita lihatnya video-video berikutnya kan. Tetapi kalau kita klik di sini, lihat segmen, di segmen yang sudah kita bikin, itu dia akan jadi playlist. Nah, playlist di sini. Kemudian di sini juga akan tersedia. Jadi ketika pertama kali kita bikin segmen begini di deskripsi, di deskripsi video, dia akan siapkan juga beberapa kartu di sini yang bisa kita langsung akses. Kita klik gitu. Dengan ada judulnya juga di sini. Ini akan membantu juga untuk user friendly atau search friendly-nya ya, kemudahan dalam pencarian di YouTube atau di Google. Nah, selain itu kita juga bisa kayak punya playlist segmen gitu, daftar putar untuk segmen-segmen tertentu yang mungkin menarik bagi pengunjung. Karena kalau seandainya viewer yang sudah kita video yang sudah kita simpan, yang tersimpan ketika live streaming itu kan nggak, sayang aja kalau viewer yang sudah ada selama live itu kalau ke DTI biasanya kan pasti lebih dari 100 gitu. Pasti lebih dari 100 orang. Nah, 100 orangnya di Zoom, kemudian lebihnya itu sisanya itu pasti di YouTube gitu. Sayang aja kalau seandainya videonya kita offline kan, atau kita sembunyikan lalu kita bikin video potongan-potongan, itu kan sebenarnya meskipun kita tetap publikasikan yang video lengkapnya, itu akan menambah jumlah viewer juga. Nah, caranya agar agar penonton itu nggak males nonton yang panjang-panjang, kita bikin segmen begini. Jadi mereka butuh apa, mereka tinggal klik di kebutuhannya di video yang mana yang mereka sebenarnya butuhkan gitu. Nah, untuk menampilkan ini sekali lagi nih saya tutup dulu ya. Tutup, saya klik di sini di salah satu segmen yang sudah ada. Nah, gitu. Tuh ya. Nah, gini. Caranya tadi gimana? Kita ketika di YouTube Studio tinggal tambahin aja, kita edit ya, kita edit misalnya part ini yang tadi kita edit nih. Kita edit detailnya. Baru kita tambahkan di bawahnya. Yang paling penting yang pertama kali itu harus ada segmen 00.00. Ini titik 2 ya, untuk penanda pemisah detik dan menit dan jam gitu. Tapi yang perlu kita masukin cuma 2 bagian aja, yaitu detik dan menit. Atau misalnya kalau seandainya kita ingin tambahkan jam, kalau durasi videonya juga banyak, contohnya gini. Nah, ini di segmen ini kita mau bikin segmen sendiri di sini gitu. Statistik daerah, tetapi terkendala karena isian di bagian identitas itu masih berbentuk. Ini 1.02.31 contoh ya, saya tambah ini 1.02.30 lah misalnya, segmen baru. Oke, saya simpan. Bagi channelnya Pengadilan Agama juga penting sih ini sebenarnya. Karena kadang-kadang kita kan ketika live stream misalnya ada dialog gitu kan kita. Nah, itu kan biasanya juga lebih dari setengah jam gitu. Nah, ini agar informasinya efektif, agar
penonton itu tahu apa aja sih yang dibicarakan di dalam video ini gitu, mereka biasanya kan lihat playlistnya dulu. Oh, jika ada yang menarik, mereka akan langsung ke menit itu atau langsung ke detik itu gitu atau ke segmen itu. Coba saya lihat. Identitas itu masih berbentuk teks, Tuh. sehingga tidak bisa Di sini otomatis ada segmen baru, ya kan? Jadi usulan itu Gitu. sangat bagus sekali. Gitu caranya. Akhirnya itu yang bisa saya share lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.